Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kakak Alifah. Pada video kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 11. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangan Islam masa Daulah Utsmani. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang proses lahirnya Daulah Utsmani, juga strategi dan kebijakan pemerintah masa Daulah Utsmani. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari kemajuan dan kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Pembahasan yang pertama adalah kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Pada masa Bayazid, Daulah Utsmani mengalami kekalahan terhadap Timur Leng yang menimbulkan luka yang sangat mendalam, ditambah perselisihan antar saudara di dalam keluarga Utsmani. Hal ini membuat Daulah Utsmani bangkit dengan diperaksarai oleh Muhammad I. Berkat kecerdikan yang dia miliki, Muhammad I berhasil meredam perselisihan putra-putra Bayazid. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaannya. Dengan tekad yang kuat, Muhammad I mempersatukan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya, Daulah Utsmani bangkit dan berjaya, melampaui kejayaan yang diperoleh pendiri Daulah Utsmani pada masa sebelumnya. Daulah Utsmani sebagai daulah Islamiyah diakui kembali sebagai penguasa dunia dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Di antara penguasa Daulah Utsmani generasi kedua yang membawa ke puncak kejayaan adalah yang pertama Muhammad I, berkuasa pada tahun 817 Hijriah sampai 824 Hijriah atau 1403 Masehi sampai dengan 1421 Masehi. Muhammad I adalah putra bungsu dari Bayazid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, ia mulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh Timur Leng. Strategi Muhammad I adalah menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venesia, dengan maksud agar kedua negeri ini tidak mengganggu kerja utamanya, yaitu mendamaikan kekhalifahan Utsmani. Berkat usahanya yang gigih, Muhammad I berhasil mengangkat citra Daulah Utsmaniyah sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Sultan Muhammad I adalah sosok yang sangat cinta kedamaian dan ilmu pengetahuan, juga mencintai fuqaha, termasuk alasan memindahkan ibu kota dari Adrianopel ke Bursa karena Busra sering juga disebut sebagai kota para fuqaha. Sultan Muhammad I hadir pada waktu yang tepat di saat rakyat mendapat seorang penguasa yang sesuai dengan harapan. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Pada tahun 824 Hijriah atau 1421 Masehi, Sultan Muhammad I meninggal dunia di kota Urnah dalam usia 43 tahun. Yang kedua adalah Sultan Murad II yang berkuasa pada tahun 824 Hijriah sampai 855 Hijriah
atau 1421 Masehi sampai dengan 1451 Masehi. Murad II adalah putra Muhammad I. Murad II menggantikan ayahandanya Muhammad I pada usia yang masih 18 tahun. Dia dikenal sebagai seorang penyair dan orang yang mencintai ulama. Cita-cita Sultan Murad II adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Prioritas utama perjuangannya adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albania, Falah, dan Hongaria. Sultan Murad II membuat istana bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang pada zamannya. Dia mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Makkah, Madinah, Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Sultan Murad II menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 16 Muharram 855 Hijriah, bertepatan dengan 18 Februari 1451 Masehi di Adrianopel menjelang usia 47 tahun. Dan sesuai wasiatnya, Sultan yang ketiga adalah Sultan Muhammad II atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih yang berkuasa pada tahun 855 Hijriah sampai dengan 884 Hijriah atau 1451 Masehi sampai dengan 1481 Masehi. Beliau mendapat gelar Al-Fatih karena beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, pada suatu saat kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Konstantinopel merupakan kota yang sangat penting dan belum bisa dikuasai penguasa Islam sebelumnya. Konstantinopel merupakan salah satu kota terpenting di dunia. Kota ini dibangun pada kisaran tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, yaitu Konstantin I. Memiliki letak yang strategis sehingga dikatakan andai kata dunia ini sebagai kerajaan, maka Konstantinopel akan cocok untuk menjadi ibu kota kerajaan itu. Muhammad II Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik. Kota Konstantinopel jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana terdapat sebuah gereja Hagia Sophia yang lalu diubah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi masjid untuk orang Islam. Konstantinopel lalu dijadikan menjadi ibu kota Turki Utsmani dan diganti menjadi Istanbul namanya. Beliau, Muhammad Al-Fatih, menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika berumur 22 tahun dan dididik oleh ulama-ulama Rabbani, seperti di antara gurunya adalah Muhammad bin Hamzah Al-Dimashqi Al-Rumi. Beliau lebih populer dengan sebutan Syekh Syamsuddin. Selanjutnya adalah Sultan Bayazid II yang berkuasa pada tahun 884 Hijriah sampai 918 Hijriah atau 1481 Masehi sampai dengan 1512 Masehi. Beliau adalah putra dari Muhammad II tadi, menggantikan kedudukan ayahnya, dan Bayazid II penguasa yang tidak terlalu kuat. Pada masanya terjadi perselisihan dengan saudaranya, yaitu Jim, yang diikuti juga oleh pengikut Jim. Ketidakharmonisan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang sebelumnya sangat dinamis. Bayazid II sangat memperhatikan terhadap pembangunan dan sarana umum, takaya zawiyah atau tempat berhalwat para sufi. Kesejahteraan para guru atau pengajar juga sangat diperhatikan. Sultan ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang mencintai penduduk dua kota suci Makkah dan Madinah.
Pada tanggal 18 Safar 1918 Hijriah atau 25 April 1520 Masehi, Sultan Bayezid II menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Sultan Salim I. Sultan Bayezid II meninggal dalam perjalanan ke Daimutika. Jenazahnya kemudian dibawa ke Istanbul dan Sultan yang kelima adalah Sultan Salim I, memimpin pada tahun 918 Hijriah sampai 926 Hijriah atau 1512 Masehi sampai dengan 1520 Masehi. Selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi, Salim I membuat wajah baru dalam pemerintah Daulah Utsmani. Di masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Salim I salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati, giat dan pekerja keras. Meski masa kekuasaannya terbilang singkat, para sejarawan sepakat bahwa Salim I telah mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai titik puncaknya pada masa putra dan penerusnya, Sulaiman Al-Qanuni. Salim I juga seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Selimi, yang kumpulan puisi Persianya masih utuh hingga hari ini. Dalam salah satu puisinya, dia menulis, sebuah permadani cukup besar untuk diduduki oleh 2 orang sufi, tetapi dunia tidak cukup besar untuk 2 orang raja. Selanjutnya adalah Sulaiman Al-Qanuni, memimpin pada tahun 927 Hijriah sampai dengan 974 Hijriah atau 1520 Masehi sampai dengan 1566 Masehi. Sulaiman Al-Qanuni lahir pada tanggal 6 November 1469 M di Trabzon. Dikenal juga dengan nama Sulaiman I. Naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Beliau merupakan pemimpin militer yang besar. Selain itu, juga merupakan legislator ulung. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang, karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani dan tentunya yang paling lama memerintah. Kitab undang-undang itu diberi nama Multaqa al-Abror atau Multaqul Abur. Ketika hukum Qanun mencapai bentuk akhirnya, undang-undang tersebut dikenal sebagai Qanun Utsmani. Sulaiman Al-Qanuni melakukan pembangunan yang fenomenal. Pembangunan Masjid Sulaiman, Masjid Jami, masjid kecil, madrasah, asrama pelajar, buah takiyah, jembatan, istana, pesanggerahan, museum, dan pemandian umum. Selain itu, juga periode yang paling kreatif dalam sejarah Daulah Utsman, karena sebuah dokumen yang dibuat tahun 1526 terdaftar 40 kelompok seniman dengan lebih dari 600 anggota. Selanjutnya adalah menjadi kekuatan yang disegani, yaitu menaklukkan kota-kota besar Islam seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, dan Baghdad, sebagian besar di Balkan, serta sebagian besar di Afrika Utara. Pemerintah pada masa Sulaiman Al-Qanuni merupakan representasi puncak kejayaan politik Daulah Utsmani dan puncak keemasan pemerintah Utsmani yang menjangkau sampai 3 benua, dan wafat pada tanggal 5 September 1566. Pembahasan yang kedua adalah kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Pasukan Inkisyariah juga berpengaruh terhadap kekacauan-kekacauan yang timbul pada saat itu.
Era kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada periode Salim I, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman II, Ahmad II, hingga masa terakhir kekuasaan Abdul Hamid II. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 Masehi dan berganti menjadi Republik Turki. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Utsmani. Yang pertama adalah kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai ketika para pemimpin dijangkiti penyakit yang menyerang bangsa-bangsa sebelumnya, cinta dunia, pola hidup mewah, dan berfoya-foya, sikap iri hati, saling membenci, dan banyak perilaku zalim dari penguasa. Banyak masyarakat yang terlena dengan gemerlap dunia, namun banyak juga yang merana dan terbelenggu dalam jurang kemiskinan, sehingga lambat laun banyak yang meninggalkan nilai-nilai agama dan sosial. Faktor yang kedua adalah melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Sebelum terjadinya Perang Dunia I yang mengakhiri Daulah Utsmani, banyak terjadi upaya penyerangan dari raja-raja Eropa. Hal ini dimulai sejak akhir abad XVI. Faktor yang ketiga adalah gerakan oposisi sekuler. Selain serangan dan konspirasi dari pihak luar, Daulah Utsmani juga mendapat perlawanan dari organisasi sekuler dan nasionalis. Dalam perjuangannya, mereka banyak dibantu oleh pihak barat untuk mewujudkan cita-citanya. Puncaknya terjadi pada tahun 1909 Masehi. Dengan dalih gerakan mogok massal, Organisasi Persatuan dan Kesatuan berhasil memasuki Istanbul, menyingkirkan Abdul Hamid II dan melujutinya dari pemerintahan dan keagamaan. Setelah itu, hanya tinggal simbol-simbol Daulah Utsmani. Alhamdulillah, telah selesai sudah materi kita untuk hari ini. Semoga adik-adik dapat memahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri, tata tititu.